kayak tadi makanan, apakah bisa menyebabkan usus buntu ya? Kayak Mm-mm. biji-bijian, kayak makan supermi, apakah Iya, bisa super menyebabkan mie. Mm-mm. itu belum ada penelitiannya, jadi itu hoax. Jadi kepada orang tua, pada ibu-ibu yang mempunyai anak yang sudah mengenal makanan, nomor satu hati-hati ya dalam memberikan jajan atau membiasakan anaknya jajan di luar. Hati-hati karena bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Tribun Lampung Podcast. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan. Tribuners, seperti kita ketahui kalau anak-anak biasanya sangat rentan terhadap beberapa penyakit. Dan kali ini kita akan membahas tentang penyakit usus buntu yang terjadi pada anak. Dan untuk membahas kesehatan ataupun penyakit usus buntu terhadap anak itu, kita sudah hadir bersama dengan Mutiara, yaitu dokter dari Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro, dokter spesialis anak yaitu Dr. Humin Saranto, SPA MSc. Halo dok. Halo, selamat malam Mbak Mutiara. Ya, selamat malam dok. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dokter barusan pulang dari praktek ya dok ya? Iya. Oke. Mungkin kita langsung ngebahas aja nih ya dok tentang tema kali ini kan kita em, terkait dengan kenali gejala usus buntu nih dok pada anak. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa itu penyakit usus buntu dok? Iya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Jadi kita pada kesempatan ini kita berbincang-bincang ya, berdiskusi tentang penyakit usus buntu atau bahasa kedokterannya apendisitis akut ya. Apendisitis akut pada anak. Apa itu? Itu adalah suatu peradangan yang terjadi pada appendix. Jadi ada suatu peradangan pada appendix. Appendix itu apa? Appendix itu adalah bagian dari usus besar yang berada di ujung. Jadi kalau kita lihat dari sistem saluran pencernaan makanan, ada usus besar dan di ujungnya ada appendix. Nah, appendix inilah yang pada situasi tertentu bisa terjadi peradangan, bisa mengakibatkan suatu keluhan yang bisa berbahaya kalau tidak segera ditanganin, atau orang awam bilangnya usus buntu ya. Buntu ya betul. Oke, jadi usus buntu ini atau appendix ini sebenarnya penyakit peradangan ya dok ya, pada bagian appendix di usus besar itu tadi ya dok ya? Ya, ujung dari usus besar ya. Ya, di ujung dari usus besarnya dok. Nah, kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya itu penyebab dari penyakit usus buntu, terutama pada anak ini biasa disebabkan oleh apa ini dok? Ya, biasanya tuh peradangannya paling banyak karena masalah infeksi, Mutiara. Infeksi. Kalau zaman dulu kan konotasinya banyak makan biji-bijian ya, Iya jambu betul, biji. katanya makan biji buah jambu, biji cabe katanya yang bisa nyebabin usus buntu. Bener nggak itu dok? Ya, itu sebenarnya kurang tepat ya. Mm-mm. Nah, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau sistem pencernaan manusia itu sebenarnya sudah baik ya, mulai dari atas, dari lambung, usus 12 jari, usus halus sampai usus besar, dan sampai pembuangannya itu didesain oleh Yang Maha Kuasa itu dengan baik untuk melakukan tugasnya. Termasuk juga kalau ada material seperti biji-bijian ya, Mm-mm. kayak biji apa ya? Biji tadi biji cabai atau biji. Jambu, biji cabai. Nah, itu sebenarnya kalau memang tidak diserap oleh tubuh itu akan dibuang sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi kalau mitos dulu kan kalau sering makan jambu biji Iya, bahayanya. katanya nanti usus buntu katanya. Ya, saya juga dulu pas kecil dulu, Mm-mm. dulu saya kecil dulu juga pulang dari sekolah ya sering makan jambu biji, itu nggak ada apa-apa tuh sampai sekarang, Mm-mm. sampai saat Iya alhamdulillah. betul. Berarti itu tuh Jadi mitos ya dok ya? ya, betul. Ya, jadi penyebabnya adalah infeksi. Paling banyak bakteri yang menyerang pada kelenjar limfo yang ada di appendix vermiformis itu, Mutiara. Mm-mm. Nah Iya. kalau kalau boleh tahu nama bakterinya apa itu dok? Oh, macam-macam. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau nama yang pasti itu enggak ada ya. Kalau yang pasti, kecuali kita melakukan namanya kultur ya, kultur bakteri untuk mengetahui penyebab pastinya. Nah, itu.
belum belum perlu. Yang paling penting itu kita harus kenal ini gejala usus buntu atau bukan. Karena ini masalah kegawat daruratan. Oke. Nah, kalau Iya. begitu apa aja sih dok sebenarnya gejala yang bisa dilihat pada anak-anak kalau misalkan memang anak tersebut terindikasi nih terkena penyakit usus buntu dok? Iya, betul. Ini pertanyaannya yang bagus sekali untuk para ibu-ibu atau orang tua. Apa sih gejala usus buntu yang harus diwaspadai pada anak? Nah, ini nomor satu adalah sakit perut. Nah, sakit perut pada usus buntu itu awalnya berasal dari periumbilikal atau di tengah-tengah, di sekitar pusar sakitnya, kemudian akan menjalar ke sebelah kanan bawah. Nah, ini kalau udah ada rasa sakit seperti ini, kita sudah harus waspada. Nyerinya tuh cukup sakit ini, Mutiara. Iya Ya, betul dok. Karena ya kebetulan kalau saya juga pernah menemukan kasus sepupu saya waktu masih kecil terkena usus buntu sampai dia nangis dok karena katanya tuh benar-benar panas, perih gitu perutnya. Sampai separah itu berarti ya dok ya kalau usus buntu rasa sakit perutnya. sakit sekali, ya sakit sekali. Karena itu mengenai apa ya organ bagian dalam ya, yang di situ kalau di situ tuh banyak banyak sarafnya juga. Jadi kalau sudah terjadi peradangan tuh nyeri sekali, nyerinya hebat ini. Apalagi kalau dia sampai pecah ya, usus buntu yang pecah atau perforasi namanya, itu malah bisa mengancam nyawa ini kalau nggak segera diatasin. Sampai bisa mengancam nyawa ya dok kalau misalkan dia sampai pecah ya dok ya. Betul, kalau usus buntu yang perforasi atau yang bocor tadi, ini kalau tidak sudah diatasin kemana-mana, waduh, ini perutnya tuh tegang, jadi kan usus buntunya tidak diatasin, jadi nanahnya tuh pecah, pusnya keluar, bisa sampai ke seluruh rongga abdomen atau rongga perut, ini bahaya sekali nih, bahaya nih, ini yang menyebabkan bisa kematian, jadi nggak boleh disepelein sama sekali, ya gejala usus buntu. Oke dok, selain rasa sakit perut di tengah sampai bagian kanan, kira-kira apa lagi dok gejalanya yang harus diwaspadai oleh ibu-ibu nih kalau misalkan anaknya sudah mengeluh sakit perut? Kadang kan ala sakit perut biasa nih mungkin diare dan sebagainya. Selain sakit perut, apa kira-kira gejalanya dok? Ya, gejalanya paling utama tadi sakit perut. Nah, kalau kita pegang di sebelah kanan bawahnya itu kita sentuh langsung terasa sakit. Itu termasuk tanda KAS atau tanda patognomonik yang kita sebut nyeri tekan McBurney. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi kita tekan pada perut kanan bagian bawah. Kanan bawah ya, kanan Iya, bawah kita kanan bawah. tekan. Kanan bawah kita tekan, kalau dia langsung kesakitan, nah kita harus curiga segera bawa ke rumah sakit atau diperiksa ke dokter ya. Iya betul sekali. Jadi memang gejala usus buntu ini kalau kita sudah kenali kalau ini adalah ciri-ciri penyakit usus buntu, langsung aja dibawa ke rumah sakit terdekat ya dok ya atau ke dokter gitu kan untuk diperiksa bener nggak sih kalau anaknya memang terjangkit penyakit usus buntu gitu ya dok ya. Iya betul, karena kadang-kadang kita bisa juga salah, ini cuman gejala tipes, nah sedangkan ini usus buntu. Nah itu sebagai dokter yang baik itu kita harus bisa membedakan apakah ini kasus gawat bedah akut atau bukan ya. Kalau dia kasus bedah, ini kan kalau kasus buntu tuh namanya kasus bedah nih Mutiara. Iya Kasus betul. bedah itu harus segera diatasi nih, kasus bedah. Dan ini termasuk kegawat daruratan juga usus buntu pada anak ini. Jadi nggak boleh sama sekali disepelekan karena dampaknya tuh ya tadi kalau bisa sampai pecah, perforasi, waduh, Bisa perutnya mengancam tegang nyawa ya dok ya. sekali ya. Oke, berarti cara penyembuhan dari usus buntu ini mau nggak mau harus operasi atau ada jalur alternatif lain dok? Betul, pertanyaannya bagus sekali. Cuman satu jawabannya operasi bedah, nggak boleh. Jangan coba-coba memberikan terapi konservatif ya atau makan obat nanti hilang, nggak, tidak boleh. Karena nanti takutnya akan terjadi perforasi ya. Ini yang lebih berbahaya, yang sangat mengancam nyawa ya. Saya bolak-balik ya mendapatkan ini karena dibiarkan ya anak-anak dengan sakit perut, wah ini nggak apa-apa, terus berobat ke sana kemari, kemudian datang saya lihat mukanya, lihat kakinya tuh biasanya yang agak kasih itu Mutiara anak sakit usus buntu tuh kakinya agak ditekuk biasanya karena dia menahan sakit. Menahan rasa sakit di perut ya dok ya? Betul. Sebenarnya cukup cukup bisa dilihat cukup gampang ya kalau kita sudah biasa ngeliat, wah ini usus buntu ini kakinya kalau dia tiduran tuh kakinya agak ditekuk atau kalau dia berjalan dia memegangi perut sebelah kanan dan agak bungkuk biasanya. Iya. Ini sudah jelas ini. Iya.
Ya, Tribuners di rumah nih tadi sudah dijelaskan, terutama ibu-ibu nih yang memiliki anak, kalau misalkan anaknya udah mengeluh sakit perut di tengah, terus ketika ditekan perut sebelah kanan bagian bawah terasa sakit, terus jalannya bungkuk dan kakinya sedikit menekuk ya dok ya, itu mungkin Betul. harus diwaspadai, itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri bahwa terindikasi penyakit usus buntu. Nah, kalau boleh tahu dok, di usia berapa sih dok biasanya anak-anak ini rentan terkena penyakit usus buntu dok? Ya, sebenarnya usia yang pasti tidak ada. Sebenarnya yang sering terjadi usus buntu itu di atas usia 2 tahun ke atas ya. Iya. Jadi di atas 2 tahun. Yang paling banyak usianya pada masa usia anak-anak bisa itu. Jadi anak-anak yang sudah sudah biasa mengenal makanan ya, suka jajan, kemudian atau makan yang kurang bersih ya, makanan jajanan yang kurang bersih sehingga mengakibatkan terjadinya masuknya kuman ya ke dalam sistem pencernaan usus sehingga bisa menjalar terjadi infeksi pada usus buntunya tadi, pada appendix vermiformisnya tadi. Jadi memang Rata-rata anak-anak yang suka makan ya, yang suka jajan ya, jajan lah saya bilang. iya, Hati-hati ya. apalagi kalau misalkan anak-anak kan nggak tahu ya dok ya, namanya anak-anak ngelihat makanan yang rame, terus murah meriah, kadang kan mereka langsung beli-beli, nggak taunya ternyata itu istilahnya kotor atau kita nggak tahu ternyata ada bakteri di dalamnya gitu ya dok, akhirnya menyebabkan sakit gitu ya dok. Betul, hati-hati ya. Nah, ibu-ibu di rumah nih kalau punya anak, khususnya di usia-usia yang memang dia belum mengerti terkait dengan makanan mana sih yang kira-kira sehat, bersih dan baik, harus diwaspadai apa yang dikonsumsi anak supaya bisa mencegah dari penyakit usus buntu nih kata dokter tadi sudah dijelaskan. Nih dokter, semisal ada anak dia sudah terkena sakit usus buntu, lalu dia sudah melakukan operasi, apakah ada kemungkinan kalau anak itu bakal terkena usus buntu lagi dok? Ya, bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau sudah dilakukan tindakan operasi usus buntu adalah dokter bedahnya biasanya mengambil usus buntunya ya, atau Iya. memotong appendixnya, appendix vermiformisnya. Jadi yang di ujung tadi dipotong, kemudian dijahit. Jadi apakah bisa kena usus buntu lagi? Ya, secara teori ya usus buntunya kan udah diambil ya, udah dipotong. Jadi appendixnya tuh udah nggak ada lagi. Oke, jadi kemungkinan itu hampir nihil ya dok ya, karena sudah dipotong gitu kan usus bagian Ya, ininya, appendix itu tadi ya. ya appendix. Dok, mengingat kalau misalkan katakan bahasan kita kali ini usus buntu yang terjadi pada anak, apakah ada perbedaan nih dok ketika usus buntu itu terjadi pada anak-anak dan usus buntu yang terjadi pada orang dewasa dok? Mungkin dari tingkat resikonya kah atau dari dampaknya dok? Iya, sebenarnya sama aja kok. Ini bisa terjadi pada anak-anak dan bisa juga terjadi pada dewasa. Gejalanya pun sama, mirip, nggak ada beda. Oh, nggak ada bedanya. Kirain Iya, ada bedanya gitu. Atau mungkin penanganannya lebih sulit di anak-anak apa orang dewasa gitu, Dok? sama aja. Intinya mau kena anak-anak ataupun dewasa, kalau kita terlambat mengenalinya, nah ini yang tadi yang sangat berbahaya. Saya juga sering bolak-balik mendapatkan ya pasien, karena saya dokter anak ya, mendapatkan Iya, Dok. anak-anak yang sudah agak gedean biasanya rata-rata ya, yang rata-rata kemarin tuh SMP dan SMA sudah sampai pecah ini mutiara usus buntunya, sudah Ya sampai Allah. ini sangat tegang ya, bahaya sekali nih. Ini namanya kedaruratan perut atau akut abdomen. Nah, ini bisa tadi nyawa ya. Ini bisa terjadi pada orang dewasa, bisa. Wong ini juga yang pasien saya itu kan antara SMP dan SMA toh, artinya menjelang ke dewasa toh. Iya, Jadi betul. harus mengenalin ya, bahaya pokoknya. Bisa Jadi kenain jangan kita, sampai terlambat ya, Dok ya. betul ya. Kita semua bisa terkena kok, dari anak-anak sampai orang dewasa. Oke nih dok, misalkan kejadian itu seorang anak sudah terkena usus buntu nih dok, dan dia sudah melakukan operasi, ada nggak sih dok efek samping yang akan dialami oleh anak-anak itu dok? Betul, tidak ada sama sekali. Cuman komplikasi pasca operasi ya, itu bisa saja namanya waktu operasi itu kan mungkin ada perlengketan ya namanya itu ya. Ada namanya adesi. Jadi waktu penyembuhan lukanya tuh mungkin karena tidak bagus sehingga terjadi perlengketan. Adesi dari ususnya bisa menyebabkan juga gejala pada saluran pencernaan ya, kayak sakit perut, diare dan sebagainya. Ini rata-rata kalau kemarin ada pasien saya yang sudah dioperasi usus buntu tuh biasanya itu tadi
ada terjadi perlengketan atau adesi, ada juga apa ya, terjadi pada namanya kan ususnya udah dipotong ya, berarti akan mengganggu juga dalam sistem penyerapan Pencernaan ya. ya, penyerapan makanan ya dalam sistem pencernaan. Jadi bisa gejalanya diare, sakit perut, tetap. Cuman dia karena usus buntunya sudah diambil, eh, gejala usus buntu seperti nyeri tekan McBurney namanya, tanda Rovsing sign, tanda psoas sign itu nggak ada lagi. Cuman kita tetap mengarahnya kepada adanya masalah di pencernaan ya, namanya seperti enteritis. Jadi ada infeksi di saluran pencernaan. Apalagi kalau tanpa disertai demam ya. Kalau Iya, Dok. tanpa demam mungkin aja ada suatu perlengketan ya atau adisi. Kadang-kadang ya perlu dibuka lagi. Oh, di ada yang sampai harus dibuka lagi ya, Dok? Pernah itu ya kejadian, Dok? pernah ada itu. Jadi karena penyembuhan jaringan lukanya tidak optimal ya. Ya udah jadinya bisa terjadi perlengketan. Jadi harus dibuka lagi ya, dirilis, harus dilepaskan lagi. Tapi itu kecil ya, rata-rata hasil operasinya bagus, tapi tetap si anak ini atau orang dewasa tadi bisa eh, terkena apa ya, gejala sistem pencernaan yang lainnya, karena bukan hanya usus buntu ya, tadi ada namanya kolon, usus besar, jadi Iya, namanya betul, Dok. colitis. Nah itu colitis itu mirip sekali gejalanya seperti usus buntu, apalagi cewek loh. Cewek itu sakit perut kanan itu hati-hati, infeksi pada rahim, salpingitis itu persis kayak usus buntu. Oh, Atau kalau dewasa yang sudah menikah ya, mungkin kehamilan di luar kandungan, kehamilan ektopik itu juga serasa sakitnya kayak usus buntu. oke. Yang apa, bayi yang di luar kandungan ya, Di luar kandungan ya. atau Betul. KIT, kehamilan ektopik terganggu, itu sakitnya seperti usus buntu. Jadi kalau kita sebagai seorang dokter lihat dulu gejalanya, penjalarannya, usianya, jenis kelaminnya, nah gitu ya. Harus dicek semua, baru kalau sudah yakin kita lakukan pemeriksaan darah. Dan yang paling utama kalau kita diagnosis pasti ke arah usus buntu adalah apendikogram namanya, Mutiara. Jadi kita Apendikogram. ya melihat itu ya, kondisi apendiksnya tadi, apendiksnya bagaimana, apakah terjadi peradangan atau tidak, ya itu. Oke. Nah, Dok, apakah nih ya, Dok, ini kan mungkin tadi kalau misalkan kita udah terindikasi sakit usus buntu, mau nggak mau kita memang harus melakukan pemeriksaan ke dokter dan mungkin harus dilakukan operasi nih, Dok. Lalu ada nggak sih, Dok, tahapan, maksudnya sebelum dinyatakan sebagai itu usus buntu, ada nggak sih ciri-ciri yang memang kayak dia sakit perut setiap hari atau sebagainya gitu, Dok? Tahapan awal, atau gejala ringan sebelum dia dinyatakan sebagai penyakit usus buntu, itu ada nggak, Dok? Ya betul. Jadi ada dua kan usus buntu, ada apendisitis akut dan apendisitis kronis ya. Oke, ada yang akut sama kronis ya, Dok? Ya, apendisitis akut itu yang gejalanya muncul ya tiba-tiba ya, namanya akut. Tiba-tiba ya, seperti tadi ada gejala sakit perut yang awalnya berasal dari periumbilikal, dari sekitar pusar ya, kemudian menjalar ke sebelah kanan ke appendix, jadi di sebelah kanan bawah. Itu rasa sakitnya bisa perih sekali ya, diberikan anti nyeri atau pengurang rasa sakit juga kadang-kadang tidak mengurangin. Nah ini kita sudah harus curiga ke arah apendisitis akut. Nah kalau dia apendisitis akut atau usus buntu yang akut ini mungkin awalnya itu gejalanya tidak terlalu berat, mungkin kalau orang yang daya tahannya kuat mungkin dibiarin aja ya, dengan makan antibiotik, dengan anti nyeri, sehingga radangnya reda. Tetapi prosesnya berlangsung terus. Ini yang bisa disebut sebagai apendisitis atau usus buntu yang kronis itu, Mutiara. Jadi Tribuners di rumah harus paham juga ternyata usus buntu ini ada dua, ada yang akut dan kronis ya, Dok ya. Dan penanganannya pun berbeda ya, Dok ya, antara yang akut dan juga kronis. Nah, dokter, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan gejala, ciri-ciri nih. Ada satu hal lagi nih sebenarnya, Dok, yang membuat saya penasaran. Katanya kalau misalkan kita banyak makan mie instan nih, itu tuh menjadi salah satu penyebab usus buntu. Bener nggak sih, Dok, itu? Ya, saya tekankan lagi kalau penanganannya itu sama ya, apendisitis akut dan kronis penanganannya sama, tetap bedah ya, dilakukan reseksi atau pembedahan usus buntunya. Jadi
kayak tadi makanan, apakah bisa menyebabkan usus buntu ya? Kayak biji-bijian, kayak makan supermi, apakah Iya, bisa super menyebabkan mie. itu belum ada penelitiannya, jadi itu hoax. Saya suka minum makan supermi itu. Jadi kita harus ngasih informasi nih dok ke Tribuner di rumah karena kan banyak yang salah paham, bilangnya makan mie sih makannya sakit usus buntu gitu. Ternyata itu hoax ya dok ya, belum ada penelitiannya ya dok ya terkait hal tersebut. Kalau udah ada penelitiannya berarti supermi udah gak dijual lagi ya di Indomaret di mana Iya ya? betul. Jadi banyak yang salah paham ternyata ya dok ini terkait dengan penyebab dari usus buntu itu sendiri ya dok Ya, ya. ya. Oke di dok. Mungkin kita sudah berada di penghujung nih dok ya. Ada nggak sih dok pesan yang ingin dokter sampaikan terutama untuk ibu-ibu di rumah yang memiliki anak usia di atas 2 tahun ke atas dan belum mencapai dewasa yang harus berhati-hati nih dok untuk bisa mencegah agar anaknya tidak terkena penyakit usus buntu dok. Ya, oke, terima kasih Mbak Mutiara. Jadi, usus buntu adalah suatu kegawat daruratan medis yang terjadi kepada siapapun, terutama di sini pada pasien anak ya. Jadi masalah bedah itu atau apendisitis akut atau kronis itu harus segera ditindaklanjutin. Jadi cara mencegahnya bagaimana? Jadi kepada orang tua, pada ibu-ibu yang mempunyai anak yang sudah mengenal makanan, nomor satu hati-hati ya dalam memberikan jajan atau membiasakan anaknya jajan di luar. Hati-hati karena bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pencernaan ya. Bukan tidak boleh jajan tapi ya periksa kira-kira bersih atau higienis atau tidak. Yang nomor dua tadi perkuat daya tahannya karena bagaimanapun kalau kita sehat badannya kuat antibodinya kuat itu kita bisa menghalau ya bisa menghadapi semua kuman penyakit yang masuk. Yang nomor tiga, yang selanjutnya nomor tiga, kenalin tanda kegawat daruratan dalam hal ini usus buntu pada anak. Apa tadi? Yang nomor satu tadi, nomor yang paling sering kelihatan adalah rasa sakit yang dimulai dari sekitar pusar atau periumbilikal yang menjalar dalam waktu 6-8 jam, bisa 12 jam ke sebelah kanan bawah. Nah, itu kita sebagai orang tua harus hati-hati, segeralah bawa anaknya ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk didiagnosis apakah benar ini usus buntu atau tidak, yang nanti akan dilanjutkan kalau di rumah sakit pemeriksaan lanjutan ya dari APD ekogram. Kemudian kalau hasilnya positif nanti kita konsulkan ke dokter spesialis bedah ya gitu. Oke, Para luar Tribun. biasa sekali nih Tribuners, udah dapat saran dari dokter yang memang khusus spesialis anak. Jadi ibu-ibu di rumah bisa nih melakukan pencegahan sejak dini, di mana kita harus bisa memberitahu anak-anak kalau misalkan harus berhati-hati dalam memakan sesuatu atau meminum sesuatu ketika memang mereka kan sering di usia-usia yang memang sering jajan. Lalu juga harus bisa memperkuat antibodi anak. Jadi ketika kesehatannya juga bagus, antibodinya bagus, penyakit pun akan terminimalisir ya dok ya. Jadi nggak rentan sakit gitu ya dok ya. Dan Betul. yang ketiga, kenali gejala kalau misalkan memang sudah terkena penyakit usus buntu. Biasanya diawali dengan rasa sakit perut dan ketika itu lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Begitu ya dok ya, betul dok? Ya betul sekali, ini pinter. Luar biasa sekali nih Tribuners, obrolan kita bersama dengan Dr. Ranto. Yap, Dr. Ranto ilmunya luar biasa sekali dan tentunya pasti bermanfaat untuk Tribuners di rumah yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan harapannya setelah menonton podcast bersama dengan Mutiara dan juga Dr. Ranto ini, ibu-ibu di rumah bisa lebih waspada lagi terhadap anaknya supaya tidak terkena penyakit usus buntu, karena kalau misalkan sudah terkena penyakit usus buntu mau nggak mau harus dilakukan operasi ya dok ya. Sayang sekali kan dok ya, apalagi masih di usia dini. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Dr. Ranto. Terima kasih banyak dok atas waktunya dok. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga atas ilmunya, luar biasa sekali, tentunya bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Ya Tribuners, baiklah mungkin itu saja obrolan Mutiara pada podcast Tribun Lampung dalam tema kesehatan, kenali gejala usus buntu pada anak, dan sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya.